Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa sekalian yang insya Allah selalu ada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah selalu sehat. Teman-teman mahasiswa sekalian, fintech atau financial technology di Indonesia terus berkembang pesat dengan pertumbuhannya yang sangat signifikan, terutama di berbagai layanan seperti layanan peminjaman online, pembayaran digital, dan juga neobanking. Adanya dukungan regulasi dari OJK semakin memperkuat ekosistem sekaligus menjaga keamanan dan juga perlindungan bagi para konsumennya. Industri fintech atau financial technology kini berperan juga yang dengan sangat-sangat penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, membuka akses layanan keuangan bagi masyarakat luas, terutama di UMKM. Lalu teman-teman, meski menghadapi berbagai tantangan, tren positif ini juga menunjukkan masa depan fintech di Indonesia yang makin cerah dan juga berkelanjutan di berbagai bidang seperti teknologi dan juga bisnis. Baik teman-teman Mahes, apa sih yang dimaksud dengan fintech atau financial technology ini? Bagaimana dengan perkembangannya di Indonesia? Lalu juga apa saja manfaat dan juga dampak-dampak lainnya dari financial technology ini? Baik teman-teman, kali ini alhamdulillah kami kedatangan seorang narasumber yang juga merupakan dosen dan juga pakar ekonomi yang juga guru kita yang bernama Dr. Haji Mansur Effendi, teman-teman. Mungkin Bapak bisa diambil. Baik. Bagaimana Bapak kabarnya? Apakah ya, alhamdulillah sehat? Baik Mas Anan, berkat doanya ini sehat ini. Amin, amin, amin. Baik Bapak Mansur, kami mempunyai beberapa pertanyaan yang sangat-sangat mewakili mahasiswa HIS terutama, dan juga mungkin teman-teman yang bertanya-tanya apa sih itu fintech dan juga perkembangannya dan juga dampak-dampaknya dari fintech terhadap kehidupan ekonomi kami. Begitu. Jadi pertanyaan pertamanya Bapak Mansur, apa sih definisi dari fintech tersebut? Dan juga bagaimana perkembangannya dan apa saja jenis-jenis dari fintech yang ada terutama di negara kita ini? Ya, baik Mas Anan ya. Ini luar biasa sekali ini ya kegiatan dari teman-teman HMPS Hukum Ekonomi Syariah ini ya, layak untuk kita apresiasi dan juga kita kembangkan. Baik, persoalan financial technology itu memang menarik untuk kita lihat ya, karena memang perkembangannya sangat pesat. Nah, seiring dengan perkembangan itu akhirnya kemudian melahirkan banyak konotasi berkaitan dengan financial technology itu. Ada yang mengatakan bahwa fintech itu adalah perusahaan yang sejak awal memang didesain melakukan layanan jasa keuangan dan mengedepankan teknologi. Ya. Tapi ada juga kemudian yang menyatakan bahwa financial technology itu adalah semua aktivitas layanan jasa keuangan yang menggunakan teknologi, meskipun sejak awal perusahaannya memang tidak bergerak pada layanan teknologinya. Contohnya apa? Contohnya misalnya perbankan ya. Kalau perbankan itu kan dalam perjalanannya kemarin dia akhirnya menggunakan teknologi untuk menjalankan layanan keuangannya itu. Meskipun sebenarnya perbankan dia bekerja pada sektor formal. Dari berbagai konotasi itu setidaknya bisa kita simpulkan bahwa financial technology itu adalah seluruh aktivitas ya, layanan jasa keuangan yang menggunakan teknologi. Sehingga kata kuncinya adalah teknologi dengan layanan jasa keuangan itu. Nah, tentu kalau kemudian kita lihat bagaimana perkembangannya, ini sangat menarik ya. Salah satu kekhasan atau kelebihan dari financial technology ini adalah daya jangkaunya. Sehingga kenapa tadi di awal saya katakan bahwa perbankan memang awalnya dia tidak sebagai perusahaan fintech, tetapi dalam perjalanannya dia mengadaptasi teknologi untuk menjalankan fungsi layanan keuangannya. Ya, misalnya kenapa fintech ini jangkauannya sangat luas? Kalau misalnya kita lihat dalam konteks layanan kredit ya,
itu kan tidak semua masyarakat bisa mengakses layanan kredit dari perbankan itu. Kenapa? Perbankan memiliki prosedur, punya kaidah-kaidah yang sangat rigid gitu. Sehingga tidak gampang orang untuk mengakses layanan kredit. Tapi sekarang dengan adanya fintech misalnya, itu ada semacam platform yang menghubungkan antara penyedia kredit dengan nasabahnya, atau kita sebut sebagai peer-to-peer lending itu ya. Jadi hanya dengan modal KTP saja ya, itu seseorang bisa mendapatkan layanan kredit. Nah, tentu ini membuat financial technology itu menjadi luas jangkauannya. Beberapa segmen yang tidak bisa mengakses layanan kredit perbankan secara formal, dia bisa mengakses layanan dari financial technology. Nah, kira-kira begitu. Baik, jadi dengan adanya platform itu nasabah dapat mengakses kredit dengan mudah ya Pak, begitu? Baik Bapak. Dengan untuk pertanyaan keduanya Bapak, apakah manfaat dan peluang dari fintech tersebut Bapak? Iya, bagus ya. Jadi perkembangan financial technology ini memang mengiringi perkembangan teknologi itu sendiri. Dengan kehadirannya memang dia memberikan layanan keuangan yang jauh lebih aman, lebih secure, kemudian juga lebih efisien ya, kemudian juga lebih accessible, kemudian lebih cepat ya dibandingkan dengan pola-pola yang konvensional ya. Contoh misalnya meskipun sebenarnya kalau kita lihat benang merahnya ya, perkembangan financial technology ini juga sudah sejak lama ya. Misalnya sejak adanya anjungan tunai mandiri ya, ATM itu sebenarnya sudah bagian dari mengadopsi teknologi. Maka ada yang mengatakan bahwa financial technology itu nama lainnya adalah transformasi teknologi dalam layanan jasa keuangan gitu. Nah, ATM misalnya ya, dulu ketika ada ATM sekarang lebih mudah ya. Orang butuh uang anytime, kapan saja tinggal narik. Bayangkan kalau kemudian kita harus datang ke counter ya, ke kantor, ke bank misalnya, kita harus antri segala macam, tentu ini menjadi lebih mudah. Yang kedua misalnya kalau kita mau transfer ya, mau melakukan pembayaran tidak pakai cash ya, kita cukup transfer dengan beberapa aplikasi atau alat pembayaran non tunai, itu jauh lebih aman daripada kita bawa uang cash ya, segepok misalnya mau kita bayarkan, tentu itu tidak aman. Sehingga manfaatnya cukup banyak, ditambah lagi di era sekarang yang kegiatan kita, aktivitas kita sangat padat ya, sangat padat sehingga kita kadang-kadang kalau membutuhkan waktu khusus untuk melakukan transaksi keuangan nampaknya kok sekarang semakin sulit ya. Sehingga dengan adanya financial technology ini akan semakin mempermudah ya, sekaligus mempercepat ya transaksi keuangan. Di samping tadi ya, dia bisa menjangkau beberapa wilayah-wilayah yang selama ini memang segmen tertentu tidak bisa mengakses layanan keuangan gitu. Berarti bisa didapat dari jawaban Bapak Mansur ini berbagai manfaat, juga peluang-peluang dari fintech ini dapat mendorong inklusi keuangan di masyarakat juga ya Pak ya? Betul. Terutama dari fleksibilitasnya tersebut yang tadi. Baik Bapak, lanjut ke pertanyaan ketiga Bapak Mansur. Apa tantangan dan resiko yang akan dihadapi oleh fintech ini, termasuk terkait regulasi, keamanan data, dan juga literasi digitalnya Bapak, begitu? Betul ya. Jadi memang tantangannya adalah seperti yang marak kita saksikan sekarang ya. Beberapa layanan keuangan sekarang itu kadang-kadang memang dalam tanda petik agak kurang terkendali ya. Sehingga kita jumpai misalnya ada pinjaman online ya, yang legal oke ya, nggak ada masalah. Cuma ada juga pinjaman online yang ilegal. Itu sebenarnya tantangan kita semuanya. Meskipun secara regulasi kita sudah memiliki misalnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ya, tentang Otoritas Jasa Keuangan. Di dalam undang-undang itu sebenarnya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan sekaligus layanan terhadap keluhan masyarakat terhadap layanan-layanan keuangan, termasuk di dalamnya adalah pinjaman online itu. Cuma problemnya adalah kalau misalnya pinjol yang ilegal ya, kemudian ada keluhan laporan dari masyarakat, kemudian diblokir, kira-kira muncul lagi nggak pinjol yang baru? Muncul lagi yang baru, kemudian ya masyarakat juga dengan lebih mudah ya untuk mengaksesnya. Meskipun sebenarnya OJK sudah memberikan edukasi dan literasi ya. Misalnya di websitenya OJK itu kan sudah ada tuh list ya, daftar beberapa pinjaman online yang legal ya, yang legal. Kemudian juga
kita juga perlu memiliki literasi yang baik. Misalnya kalau kita ingin melakukan transaksi pinjaman online, ya kita harus lihat dulu kira-kira bunga yang diberikan itu kira-kira seperti yang telah ditetapkan OJK atau belum, ya bunga maksimumnya gitu. Nah kalau misalnya bunganya itu kadang-kadang tidak wajar, nah itu kan indikasi kalau ini pinjol yang ilegal ya. Kemudian juga tadi betul dikatakan dengan apa, perlindungan data pribadi gitu. Kalau yang pinjol yang legal itu kan biasanya apa? Hanya untuk verifikasi ya. Biasanya akses untuk apa, informasi kamera, kemudian mikrofon sama location ya. Biasanya kan itu ya. Tapi kalau kemudian ada layanan pinjaman online yang minta macam-macam ya, misalnya seluruh kontak data di handphone kita ya dan lain sebagainya, tentu ini kita juga harus lebih aware ya. Ini legal apa enggak? Nah, itu juga masyarakat juga perlu mendapatkan literasi yang baik. Nah, memang tidak mudah ya Mas Anan ya. Jadi memang tantangan financial technology berkaitan dengan misalnya pinjol yang apa ilegal itu kan memang harus kolaborasi semua pihak ya. Tidak hanya OJK tapi juga Komdigi ya. Juga misalnya APH ya, aparat penegak hukum juga menurut saya perlu duduk bareng untuk memastikan bagaimana problem-problem yang disebabkan karena pinjaman online yang ilegal ini bisa kita atasi bersama gitu. Baik teman-teman, mungkin singkatnya pesan dari Bapak Mansur adalah kita harus aware atau berhati-hati terhadap layanan pinjol ya Bapak ya, begitu. Dan juga mungkin bisa diambil hikmahnya di sini agar kita kalau ingin mengakses pinjol itu kita minimal harus paham literasinya dulu ya Pak ya, begitu. Baik Bapak, lanjut ke pertanyaan keempat ya Bapak ya, terkait kebijakan pemerintah Bapak. Bagaimana dengan kebijakan pemerintah dan juga regulatornya dalam mengatur industri fintech ini Bapak, begitu? Iya, dalam perkembangannya memang sekarang ya mau tidak mau memang kita harus mengikuti perkembangan teknologi ya. Bahkan sampai ada ungkapan yang mengatakan bahwa pada akhirnya semuanya akan vintage, akan financial technology. Nah itu artinya bahwa pemerintah juga ikut memberikan ruang agar aktivitas layanan keuangan bisa inherent dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, alhamdulillah memang sekarang kalau kita lihat ya bagaimana perkembangan fintech di Indonesia, itu dulu awalnya hanya sekedar alat pembayaran, layanan keuangan ya. Sekarang sudah mulai ekspansi ya Mas Anan ya. Sudah berkembang kepada kegiatan asuransi ya, kemudian juga apa namanya investasi. Itu juga sudah menggunakan layanan-layanan dari fintech. Nah, dengan demikian menurut saya memang beberapa regulasi-regulasi yang sudah dirumuskan ya, itu menurut saya perlu melibatkan semua ekosistem yang ada ya. Ekosistem layanan keuangan yang mengedepankan teknologi ini perlu kita kolaborasikan ya, perlu kita ajak untuk bersama-sama sehingga lebih nendang gitu, pergerakannya itu bisa lebih cepat gitu. Baik Bapak, mungkin tadi terkait dengan kebijakan pemerintahnya nanti regulasinya supaya agar bisa dikolaborasikan ya Bapak ya. Nanti ekosistemnya agar diperluas ya Bapak ya. Agar nanti terkait berbagai unsur dari bidang-bidang ya Pak, begitu. Lalu nanti untuk pertanyaan kelima Bapak ya, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Apa aja sih tren dari arah masa depan fintech di Indonesia Bapak, begitu? Jadi arah masa depan fintech di Indonesianya bakalan arah kemana, begitu? Ya betul. Jadi ini tentu pertanyaan yang sulit ya, sekaligus menarik. Kita mencoba untuk membaca arah angin ya. Kira-kira financial technology ini arahnya mau dibawa kemana ya? Jadi kalau menurut saya memang layanan keuangan yang itu menjadi kebutuhan masyarakat sekarang itu memang menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Tentu hadirnya fintech itu bagian dari respon bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan keuangannya gitu. Nah, saya rasa sekarang justru malah arahnya tidak hanya sekedar bagaimana pemenuhan kebutuhan layanan keuangan, tapi kadang-kadang juga ini Mas, juga sudah mulai bergerak kepada aksi-aksi sosial. Itu menarik ya. Termasuk gerakan-gerakan filantropi Islam ya. Itu juga banyak yang menggunakan ini fintech ini. Nah, ini menegaskan bahwa dia hadir tidak hanya untuk layanan keuangan, tapi juga gerakan sosial. Gerakan sosial untuk lebih peduli kepada sesama ya. Gerakan-gerakan filantropi
Dan terutama gara-gara ini banyak diinisiasi oleh generasi-generasi muda kita ya. Dan saya pikir ini sangat sangat positif ya. Ya ini tentu tidak lepas dari apa ya, kita warga Indonesia ya dengan tingkat kedermawanan yang tinggi ya kan. Nah, dengan adanya financial technology ini seolah punya punya semangat baru ya, sekaligus punya perangkat baru, sehingga kemudian gerakan filantropi Islam bisa juga dikembangkan dan dimasifkan dengan pendekatan ini gitu. Jadi terkait penebakan arah yang cukup rumit ya Pak ya, untuk fintech ini juga melahirkan beberapa pergerakan, termasuk dari kaum intelektual filantropi Islam ya begitu. Lalu lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak Mansur, bagaimana dengan pesan edukatif dan tips praktis apa yang bisa diberikan agar masyarakat bijak untuk memakai layanan fintech ini Bapak begitu? Ya, baik, terima kasih. Jadi teknologi itu hadir dalam rangka untuk mempermudah urusan kita ya, untuk mempermudah ya, untuk memperlancar urusan kita, termasuk teknologi yang digunakan dalam layanan jasa keuangan. Dengan demikian, gunakan sebijak mungkin ya. Gunakan sebijak mungkin. Kemudian kita hindari ya peluang-peluang yang membuat kita semakin sulit. Contoh misalnya dengan adanya financial technology ini kan kita bisa mengakses apa yang disebut sebagai pay later misalnya ya. Ini pesan saya ya. Nah, pay later itu apakah dilarang? Boleh ya. Tapi kalau mendesak saja gitu. Jadi kalau mendesak saja ya, kecuali kalau kita memang memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar. Jadi kadang-kadang ini menjadi ini Mas Anan ya, cobaan-cobaan ya, ujian-ujian kita mudah melakukan pembayaran tapi kadang juga mudah untuk ngutang ya kan. Nah, jadi menurut saya gunakan ya teknologi yang ada dalam layanan keuangan ini sebijak mungkin ya. Kalau memang kita nggak ngerti apa dan bagaimana, coba kita baca dulu ya, literasinya kita perbaiki dulu, baru kemudian kita bertransaksi, gitu menurut saya. Baik Bapak, terima kasih banyak sebelumnya atas ke-6 pertanyaan yang sudah dijawab. Untuk pertanyaan terakhir tadi, mungkin bisa kita ambil hikmah, karena sebelumnya juga saya sudah bilang untuk memahami literasinya terlebih dahulu ya, baru nanti kita bisa mengakses untuk fintechnya terlebih dahulu. Nanti jangan sampai untuk layanan fintech ini bukannya mempermudah kegiatan ekonomi kita sehari-hari, tapi malah mempersulit dengan ketidaktahuan kita dan juga mungkin nafsu kita untuk mengakses pinjol yang mempermudah kita berhutang. Ditambah kita juga belum tentu tahu pinjol itu legal atau ilegal dan dapat membahayakan data-data dari keamanan kita begitu. Baik Bapak Mansur, sebelumnya terima kasih kembali Bapak atas waktunya dan juga sudah menjawab segala pertanyaan dari kami para mahasiswa HES dan juga para anak-anak mahasiswa yang tertarik dengan fintech begitu Bapak. Baik, mungkin sekedar sekian dari kami teman-teman MAHES. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman apabila ada kurang lebihnya. Kami tutup podcast hari ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.